kalau PDIP dalam kasus PIK 2 bungkam, tapi kepada Hasto kenceng, orang akan menganggap PDIP hanya belain kadernya doang. Saya kira kalau dari Partai Gerindra bukan lagi saatnya bersuara, tapi sudah saatnya mengambil kebijakan. Kami mohon kepada Bapak Ahmad Hosinuddin untuk melakukan komentar terhadap KNPI terutama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bahagia, gembira sekali ya, karena elemen masyarakat yang mendukung tuntutan agar status PSN PIK 2 itu segera dicabut itu makin banyak. Fatwa MUI kan sudah lama ya kita dengar bahwa MUI dalam poin ke-12-nya, taujihnya ya, merekomendasikan agar pemerintah ya mencabut status PSN PIK 2 dengan 2 alasan. Yang pertama karena mengandung mudorot, yang kedua bertentangan dengan undang-undang. Dan hari ini saya baca dari KNPI, ternyata Komite Nasional Pemuda Indonesia ya, KNPI, juga mendukung MUI agar PSN ini segera dicabut statusnya di PIK 2. Dan kemarin kan kita juga baca dari Ketua Fraksi PKS Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Zuwaini, juga sudah bicara tentang stop ya proyek PSN PIK 2 ini, dan argumentasinya juga tidak jauh beda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian ATR Kepala BPN Nusron Wahid, yakni memang ada masalah tentang izin rencana tata ruang dan wilayahnya. Kan belum ada rencana tata ruang dan wilayah yang menyesuaikan dengan proyeknya PSN PIK 2. Jadi 1.500 lahan itu masih dalam bentuk hutan lindung yang belum dikonversi. Sehingga kita bisa katakan bahwa proyek Aguan ini ya sampai hari ini proyek ilegal, karena belum ada izin kok sudah melakukan kegiatan-kegiatan proyek ya, menimbun dan sebagainya, memagari dan sebagainya, tapi izinnya belum ada gitu loh. Dan di lapangan mereka seolah-olah sudah memiliki lahan, sehingga kawan-kawan aktivis begitu datang di lapangan diusir seolah-olah negara ini udah milik mereka saja begitu. Padahal kita yakini bahwa negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan Republik Aguan atau Republik Antoni Salim begitu. Dan yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa dukungan itu alamiah. Sebab kalau hari ini ada elemen masyarakat, apalagi aktivis atau pergerakan tidak mendukung, justru dia akan ditandai oleh masyarakat, dianggap bagian dari orang-orang yang zolim. Bahkan boleh jadi disebut jongosnya Aguan begitu. Karena hari ini saya rasa tidak akan ada alasan untuk bisa memberikan dukungan kepada proyek ini kecuali ya dapat sesuatu. Apa dasarnya kita mendukung orang berbuat zalim kecuali dapat sesuatu kan? Nah, karena itu saya kira saya menghimbau kepada elemen yang lain hari ini sudah mulai bersuara. Kalau partai sudah ada PKS, partai-partai lain juga harus bersuara dong. Misalnya PDIP, jangan hanya PDIP kencang bersuara terkait Harun Masiku, terkait Hasto yang jadi tersangka gitu loh. Oke lah, kita hargai Hasto sebagai tersangka, sebagai sekjen PDIP jadi tersangka, dibela oleh PDIP karena itu kadernya. Tapi PDIP yang juga menyatakan sebagai partainya wong cilik, ya harus membela wong cilik. Dan hari ini wong cilik yang ada di Kabupaten Tangerang dan juga Kabupaten Serang, itu saya yakin ada rakyatnya PDIP, ada wong ciliknya yang mendukung PDIP, yang nyoblos PDIP. Jadi saya kira hari ini juga PDIP harus bersuara agar apa, ketika PDIP membela diri terhadap Hasto Kristianto, masyarakat juga akan memberikan legitimasi terhadap pembelaan itu, karena rakyat pun dibela. Tapi kalau PDIP dalam kasus PIK 2 bungkam, tapi kepada Hasto kenceng, orang akan menganggap PDIP hanya belain kadernya doang, kepada rakyat nggak bela, nggak bersuara. Atau jangan-jangan ada kader PDIP yang dapat duit dari Aguan juga sehingga mereka tidak bersuara. Nah, karena itu untuk menghilangkan praduga itu, hari ini saya juga minta kepada partai-partai untuk bersuara, terutama PDIP, juga partai lain. Misalnya ya Partai Demokrat, kemarin kan AHY baru bicara sebatas sebagai menteri yang mengkoordinasi bidang infrastruktur, tapi belum bicara sebagai ketua umum Partai Demokrat. Kalau Partai Golkar, 2 kader Partai Golkar sudah bersuara, baik anggota DPRD Provinsi Banten dan juga anggota DPR RI sudah bicara dan menyatakan menolak proyek PIK 2. Kita tunggu juga partai yang lainnya, Partai Amanat Nasional, kemudian partai apa lagi ya, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra. Nah, terutama Partai Gerindra. Karena Partai Gerindra dulu ketika belum berkuasa kan selalu kritis ya, orang-orang seperti Fadli John itu kan benar-benar tampil memukau, mewakili aspirasi kita rakyat. Nah, hari ini kan Partai Gerindra sudah berkuasa. Saya kira kalau dari Partai Gerindra bukan lagi saatnya bersuara, tapi sudah saatnya mengambil kebijakan. Tentu dengan berkoordinasi dengan ketua umumnya, yakni Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita ingin agar masyarakat itu merasa terayomi, tentram, punya kepala negara gitu. Kalau hari ini kan sepertinya rakyat itu tidak punya presiden, tidak punya kepala negara, yatim piatu, bingung mau ngadu kemana. Demikian Om Lim.